大哥，你误会了。想邀请你一同前去受境3重修为，与我们3人相仿。我答应。你确定你们这才痛快？40克下品灵石，但如……哎，我跟你说啊，尊口味还真辣。哎呦，你小子，那是什么？一同前去狩猎。你忘了？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode yang kelima. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas.都说用了20头赤火力，是老皮的钱了。魏大哥小心！对消耗太大。 Scene awal ini dimana diceritakan sang pemeran utama kita Wei Suo pada kesempatan hari ini kelihatan dipegat oleh salah seorang pria yang gagah dan tampan, yaitu tuan muda Lin Daoyi. Dan kelihatan si pemuda tampan Lin Daoyi pada kesempatan hari ini memperlihatkan dua orang yang baru datang ke tempat tersebut yang menghampiri kepada Wei Suo. Dan Lin Daoyi memperkenalkan kedua orang yang ada di belakang Wei Suo itu. Lalu kelihatan kedua orang tersebut merupakan orang dari kota Bintang 7. Dan orang pertama yang Lin Daoyi perkenalkan yaitu Ye Qiaozeng. Dan orang yang kedua yang Lin Daoyi perkenalkan yaitu si nona cantik Ye Guwei. Lalu menurut si Lin Daoyi, semua orang sudah berada di sebuah gua di luar kota Lingyu. Dan kemarin-kemarin ia menemukan sebuah gua dengan 3 laba-laba sutra es yang begitu kuat. Lin Daoyi pun mengajak Wei Suo untuk pergi bergabung berburu bersamanya. Namun menurut Wei Suo di tempat tersebut begitu banyak orang untuk diajak, tetapi mengapa mereka semua atau mereka bertiga tetap mencari kepada Wei Suo? Namun menurut si Lin Daoyi, ia pun langsung membacot di hadapan sang MC kita Wei Suo bahwasannya dia melihat Wei Suo begitu luar biasa, dikarenakan Wei Suo begitu tidak terkekang sama sekali. 我们也不想引人耳目，不妨先提叶顾威。你们为什么就找我呢？也是神海境3重修为，一看便知。哎呀，连兄弟。 Dan melihat juga Wei Suo begitu tampan dan sangat murah hati. Selain itu juga, Wei Suo adalah seorang kultivator di ranah dipinsi tingkat ketiga yang begitu kuat. Dan Lin Daoyi ingin bekerja sama dengan Wei Suo. Dan Wei Suo pun sedikit menghuleng bahwasannya mengapa Lin Daoyi sudah tahu dapat melihat kultivasi dari dirinya. Dan Lin Daoyi langsung membenarkan bahwasannya Lin Daoyi juga tidak berbakat, tetapi dia hanya bisa dan cukup pandai dalam melihat energi ki dalam seseorang. Namun tiba-tiba si tuan muda Ye Xiaozeng kelihatan ia pun langsung memberhentikan ucapan Lin Daoyi yang lagi membacot dengan sang MC kita Wei Suo. Lalu sang MC kita Wei Suo pun kelihatan ia pun langsung merenung bahwasannya laba-laba sutra es adalah monster tingkat 3 dan tingkat menengah yang begitu kuat dan menyeramkan. 修为也能看得出来啊！冰丝珠是我，哎，肩膀疼吗？啊，不是，是不是有点危险啊？你才痛快。哎呀，你没劲。 Dan Wei Suo juga memikirkan bahwasannya pastinya harga total dari laba-laba sutra es itu bisa ratusan batu spiritual. Sehingga kelihatan bagi siapapun ia pun mau ikut bersama mereka berdua. Dan tiba-tiba si jin artefak pun langsung keluar bahwasannya ia langsung membacot kepada Wei Suo apakah dia yakin akan ikut bersama si penjahat 3 orang itu yang ada di depannya.
Dan sepertinya 3 orang tersebut tidak akan bisa mengalahkan laba-laba sutra es, ucap si kakek artefak. Dan Wei Suo pun pada kesempatan hari ini ia terus membacot bersama si kakek artefak. Dan kelihatan Wei Suo kelupaan bahwasannya si kakek artefak itu adalah hantu roh. Jadi semua orang tidak bisa melihat dan mendengar ucapan si kakek tua artefak. 修为也能看得出来。这瓜裂草的，打得我看不清，也听一直在这儿飞，我感四猪是不是有点行？哎，你没见过美女啊？ Dan dikarenakan si kakek tua artefak adalah roh artefak yang kuat dan semua tidak bisa melihat serta mendengarkan apa yang si kakek tua roh artefak ucap dan lakukan. Namun kelihatan tingkah dari Wei Suo sedikit aneh ya geng, dan terlihat oleh Lin Daoyi. Dan kelihatan menurut si Lin Daoyi, Wei Suo begitu aneh dikarenakan seperti berbicara sendiri. Dan Wei Suo kelihatan pada kesempatan hari ini cuma berpura-pura ada lalat hijau yang mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba Le Xiaojing menanyakan kepada Wei Suo siapakah lalat hijau yang mendekati kepada Wei Suo. Dan Wei Suo katakan. Dan Wei Suo tidak menjelaskan apa-apa lagi sehingga si tuan muda Ye Xiaojing langsung menanyakan apakah Wei Suo akan pergi ikut bersamanya. 看不清，也听不着我说话。改一改，你说谁绿豆赢的？对战3头兵四猪。哎，是那个没见过美女啊！我叫魏该的，应该的。 哎，我跟你说， Dan Wei Suo mengaku bahwasannya bukan dia penakut. Hanya saja menurut Wei Suo mereka semua kalau bertarung melawan 3 laba-laba sutra es, bukankah hal tersebut adalah hal yang berbahaya bagi mereka semua? Dan menurut Lin Daoyi, Wei Suo tenang-tenang saja dikarenakan mereka semua sudah membuat janji dengan Nangong Yuking. Dan Nangong Yuking dia sudah pergi terdepan untuk menyelidiki segera. Dan Nangong Yuking nanti akan segera menemui mereka semua guna untuk mengabarkan situasi dan kondisi tempat tersebut guna untuk bisa mengeksekusi laba-laba sutra. Dan mendengar kata Nangong Yuking, sontak sang pemeran utama atau sang MC kita juga langsung terherman-herman. Dikarenakan Nangong Yuking adalah orang yang terkenal sebagai wanita tercantik di kota Tiesi. 对战3头兵四猪，是不是有点危险？正是，我加入。南宫姑娘虽然要价40颗星，南宫姑娘多收一些也是应该的。斗气，等会儿见到南宫雨晴再说。 Sehingga mendengar kata-kata Nangong Yuking, sang MC kita Wei Suo sontak ingin ikut dikarenakan terpancing oleh wanita cantik dan ia pun begitu bahagia. Sehingga si kakek jin artefak pun ia terngiang-ngiang dan bahwasannya apakah Wei Suo belum pernah melihat wanita cantik seperti Nangong Yuking. Lalu pada akhirnya mereka semua pun langsung berjalan-jalan ya geng menuju gunung dan lembah yang begitu misterius atau guha yang misterius yang ada laba-laba. Dan sambil berjalan mereka semua pun langsung membacot terus ya geng. Lalu menurut si Lin Daoyi bahwasannya Nangong Yuking dia menginginkan 40 batu spiritual tingkat yang begitu rendah. Dan Lin Daoyi terus membacot tetapi jika mereka semua jalan-jalan dan bisa menyelesaikan misi tersebut dengan baik maka mereka dapat berbagi setidaknya 30 lebih batu roh secara merata. 南宫姑娘虽然要价40颗，以铁测在林月城的声望，哎呀，你放心吧。你们人二误会。 啊， Dan Lin Daoyi apakah Wei Suo keberatan dengan hal tersebut. Namun Wei Suo terus membacot di hadapan mereka semua bahwasannya si nona cantik ia harus mendapatkan upah lebih banyak. Dan si kakek artefak pada kesempatan hari ini membacot kepada Wei Suo bahwasannya Wei Suo harus kembali sekarang juga. Dikarenakan untuk apa? Mendapatkan batu roh spiritual yang sedikit mah, ucap si kakek artefak. Dan si kakek artefak dia akan membiarkan laba-laba itu untuk mengupasnya sendiri dan jangan mengkhawatirkannya. Namun ucapan dia juga lebih pintar ya geng daripada seekor monyet. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo akan membicarakan kepada si kakek tua artefak ketika dia sudah melihat si nona Nangong Yuking. 但如若此行顺利，我们每人至少还能平分30余颗。个破灵石，一会儿自然能找。找机会润了。别去，你们二位真的是奇，原来如此。
Dan jikalau situasi dan kondisi sangat buruk, maka dia pasti akan menemukan kesempatan dalam kesempitan untuk mendekati kepada si nona cantik Nangong Yuking. Sehingga menurut si kakek tua artefak lebih baik Wei Suo menepati janjinya sendiri, dan si kakek tua artefak pun meninggalkan kembali dan masuk ke dalam gelas artefak. Dan mereka semua pun terus berjalan-jalan ya geng, sambil membacot. Dan menurut sang pemeran utama kita, sang kakak beradik keluarga Ye sungguhlah terhormat, dan Wei Suo merasakan rasa yang sungguh unik dari mereka. Dan di akhir perjalanan kelihatan Wei Suo menanyakan di mana pondasi Nangong Yuking. Tiba-tiba sang MC kita Wei Suo dikejutkan dengan adanya api yang melayang-layang, dan api itu adalah api samaran sang nona cantik Nangong Yuking. 所以我们兄妹看起来不太相似。口味还真是独特。这久仰南宫姑娘大名。这件3级要素。 Tiba-tiba sang nona Nangong Yuking pun akhirnya memperlihatkan wujudnya yang begitu cantik dan begitu lincah. Dan Wei Suo pun akhirnya mendekati kepada si nona cantik tersebut, dan ia langsung memperkenalkan dirinya di hadapan si tuan muda atau si nyonya cantik Nangong Yuking. Dan bahwasannya Wei Suo sudah lama sekali dia mengagumi nona besar atau nona Nangong Yuking yang begitu manis. Dan Nangong Yuking berhadapan pada kesempatan hari ini dengan sang MC kita Wei Suo. Dan kelihatan Lin Daoyi ia mengajak kepada mereka semua untuk melanjutkan perjalanannya. Sehingga pada kesempatan hari ini Lin Daoyi akan memandu kepada mereka semua. Lalu tiba-tiba sang pemeran utama kita Wei Suo melihat kepada si nona Nangong Yuking. 客气。用赤火里炼成的法衣，老头啊，还血赚的。大家跟紧一些。抱歉，就是。 Dan bahwasannya si nona Nangong Yuking itu begitu cantik, dan ia melihat kepada jubah milik si Nangong Yuking. Bahwasannya jubah itu merupakan jubah yang terbuat dari monster tingkat 3 atau rubah api merah. Dan benar saja sang kakek tua artefak langsung menjelaskan jubah tersebut. Dan menurut si kakek artefak Nangong Yuking dia mempunyai banyak uang dan benghar. Dan kelihatan menurut si kakek tua artefak Wei Suo mempunyai penglihatan yang begitu tajam terhadap wanita cantik. Dan si kakek tua juga, si gadis cantik Nangong Yuking berada di tingkat 4 dari ranah Dipinsi. Dan kelihatan Lin Daoyi terus memandu dan menggunakan pocer api di dalam gua tersebut yang begitu gelap. Dan menurut Lin Daoyi, laba-laba sutra es sangat pandai dalam serangannya. 早说用了20头赤火里，是老门了。哼，不行，大家跟紧一些。鹦鹉果，1颗就能卖20。 Dan mempunyai teknik secara diam-diam, sehingga dia pun langsung memberitahukan kepada semua orang harap untuk melihat situasi dan kondisi di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo tidak sengaja sedikit pun ia ingin memeluk kepada si nona cantik Nangong Yuking. Dan ia pun akhirnya meminta maaf kepada si nona cantik Nangong Yuking dikarenakan menurut Wei Suo ia sangat kedinginan. Dan kelihatan di tempat tersebut pada kesempatan hari ini Wei Suo melihat buah kabut es yang begitu kuat. Dan menurut si nona Ye Gui, buah kabut es bisa dijual seharga 20 batu spiritual. Namun menurut si kakek tua artefak, buah kabut es membutuhkan udara dingin untuk tubuh. 那是什么？是冰雾。 Lalu tiba-tiba di sisi lain pada kesempatan hari ini kelihatan laba-laba sutra es mulai kembali mendekati kepada mereka semua dan akan menyerang kepada mereka semua. Dan mereka semua pun diperintah langsung oleh Lin Daoyi untuk segera bersiap-siap melawan laba-laba es itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini semua orang atau masing-masing mempunyai cara untuk mengeluarkan teknik untuk menghempaskan laba-laba itu. Dan si nona Nangong Yuking ia juga kelihatan mengeluarkan kekuatan teknik hujan api dan menghujani kepada laba-laba es itu. Dan di sisi lain juga si nyonya cantik Ye Gui ia juga langsung mengeluarkan teknik panah air dan dipanahkan kepada laba-laba itu. Dan sang tuan muda Xiao Zheng juga dia langsung mengeluarkan kekuatan juga yang begitu menakjubkan. Dan masing-masing diserangkan kepada laba-laba es itu.
Dan Wei Suo juga kelihatan ingin menyerang kepada laba-laba itu, namun sontak laba-laba yang mendekati kepada Wei Suo berhasil ditepis oleh kekuatan si Nona Yuking. Dan pada kesempatan hari ini pula si Nona Yuking mendekati kepada Wei Suo, namun sontak ia pun langsung pingsan di tempat. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.